بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوبة وصلاة ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hadirin rahimakumullah, sehat semuanya? Tadi sempat hujan, tapi sebelah timur boten hujan. Sini basah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena Allah sudah memberikan kepada kita semuanya kesempatan menjadi pribadi yang mukmin. Alhamdulillah juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Semoga hujan itu menjadi berkah untuk kita semuanya. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ini. Ini yang merupakan bonus dari Allah untuk hamba-hambanya beriman, dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis ilmu mungkin di tengah situasi ataupun aktivitasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan hadirin semuanya untuk bisa bermajelis ilmu. Semoga ini menjadi salah satu pemberat timbangan amal saleh kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini sampai nanti menjelang maghrib kita akan belajar tentang temanya menjadi mukmin yang menakjubkan. Ketika kita ingin menjadi seorang yang mukmin atau orang yang beriman, itu pilihannya banyak. Kita mau menjadi mukmin yang biasa-biasa, kita menjadi mukmin yang hanya sebatas nama, atau kita ingin menjadi mukmin yang menakjubkan. Insyaallah nanti selama beberapa menit ke depan kita akan membahas seperti yang Bapak Ibu dan hadirin saksikan di layar sini. Kita akan membahas tema tentang bagaimana sebetulnya menjadi pribadi mukmin, tapi yang gak biasa-biasa. Mukmin yang itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum. Siapa-siapa mereka itu? Ciri-cirinya apa? Sifat-sifatnya apa? Yang dengan harapan setelah kita nanti belajar bersama, kita pulang ke rumah, kita bawa sarung jemaah. Kita bawa bekal. Bekalnya apa? Ilmu yang bisa kita praktekkan, entah itu untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita ataupun orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu rendah untuk diri kita sendiri. Coba kita pelan-pelan mengajarkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita semua, sehingga semoga harapannya adalah mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang belum sempat untuk hadir ya. Entah karena ada urusan, ada masalah atau yang lainnya, sehingga ketika tidak sempat untuk hadir, kita bisa sampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin yang menakjubkan itu, tema ini diambil dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban itu dari kata ajabu ajaban. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga jemaah. Ajaibnya. Ajaib itu kan berasal dari bahasa apa jemaah? Bahasa Arab. Al-ujbu, kemudian
hujan dan sebagainya itu berasal dari bahasa yang kemudian kita serap menjadi bahasa Indonesia apa? Ajaib. Sesuatu yang ajaib itu maknanya apa? Sesuatu yang biasa-biasa ya. Itu sesuatu yang ajaib. Makanya mukjizat itu adalah sesuatu yang ajaib karena itu di luar kebiasaan manusia, di luar kodrat manusia. Itu yang disebut sebagai sesuatu yang ajaib. Ajaban li amril mu'min, sungguh aku kagum dengan urusan dan kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takjub? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kagum dengan orang-orang yang mukmin? Ajaban li amril mu'min. Ternyata Nabi kemudian menjelaskan, inna amrahu kullahu khair, karena sesungguhnya setiap perkaranya itu, setiap urusannya khair. Ada istilahnya syar dan ada istilahnya khair, ada baik dan ada buruk. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang memang agar kita ini saling mengingat. Coba kita misalnya ada siang, ada apa jemaah, ada malam, ada senang, ada sedih, ada tangis, ada tidur, ada bangun dan seterusnya. Allah menciptakan itu berpasang-pasang. Begitu juga dengan manusia. Ada syar, keburukan, ada khair, kebaikan. Ada at-ta'ah, ketaatan, ada al-maksiyah, maksiat. Ada mukmin, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jannah, ada surga, ada neraka. Ajaban li amril mu'min, sungguh aku kagum dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khair, karena sesungguhnya setiap urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini kebaikan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ya, mari kita ini selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kita tidak terbayangkan bagaimana kalau seandainya Allah cabut nikmat ini ya. Nikmat ini yang tidak bisa kita beli dengan cara apapun. Bahkan ini tidak bisa tergantikan dengan dunia dan seisinya. Itu iman ya, yang harus kita pegang, harus kita rawat. Apapun godaannya, apapun ujiannya, apalagi mungkin dengan yang kita saksikan hari ini, ujian keimanan datang dari mana-mana, bahkan bisa jadi melalui gadget yang kita miliki, melalui HP yang kita miliki, itu bisa menjadi perusak iman kita semua. Entah itu sifatnya mungkin pemikiran, entah itu mungkin sifatnya penampilan dan lain sebagainya. Ujian iman ini sangat berat sekali. Apalagi hadirin rahimakumullah, di saat kemudian orang itu membanggakan dengan yang namanya kemaksiatan. Akhir-akhir ini hadirin orang sangat bangga dengan kemungkaran yang dilakukannya. Padahal hadirin seharusnya kita malu. Kalau kita salah itu kira-kira malu atau tidak? Seharusnya malu. Tapi kalau hadirin berbuat baik, malu atau enggak? Jangan sampai kita malah berbuat baik, malu. Mereka-mereka yang berbuat kemungkaran itu dengan terang-terangan bahkan bangga. Ada orang yang beriman minder ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Saya mau ikut pengajian. Menjawab pengajian aja kemudian apa bukan dengan suara. Harusnya kita bangga di sini, bukan berarti kita sombong, bukan jangan. Mungkin bisa artinya untuk mengajar yang lain. Kita ini bangga dengan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan ujub, bukan riak, bukan jemaah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenapa kok pengajian saya malu. Kenapa Pak gak ikut majelis ilmu, saya malu. Kenapa kita malu untuk berbuat kebaikan? Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang semoga Allah memberikan hidayah untuk kita dan untuk mereka semuanya. Mereka terang-terangan berbuat kemaksiatan dan kemungkaran
ini harus membuat kita sadar iman ini harus kita jaga dan kita rawat. Mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun, ujian hari ini tidak sama dengan ujian yang Bapak Ibu dulu ketika masih kecilnya. Bahkan juga sama yang mungkin hari ini usianya masih 20 tahun, ujian keimanannya 20-30 yang akan datang tidak sama. Bisa jadi lebih apa? Lebih kompleks. Bisa jadi lebih berat. Bisa jadi lebih banyak lagi. Makanya kita ingin menyiapkan diri kita, salah satunya adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu agar kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bismillah pelan-pelan, alhamdulillah kita diberikan fasilitas di Masjid Baitul Syuja ini ataupun di tempat yang lainnya kita diberikan kesempatan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Mari kita semuanya sama-sama saling menasihati dalam kebaikan karena iman perlu untuk dijaga. Karena itu nikmat. Kalau nikmat tidak kita rawat, bisa jadi Allah cabut kemudian Allah kasihkan ke orang lain. Nauzubillahi. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Berarti setiap yang kita alami baik atau buruk jemaah. Setiap yang kita alami baik atau buruk jemaah. Baik. Melihat dari hadis ini, inna amrahu kullahu khair. Setiap urusannya itu pasti baik. Entah itu mungkin yang dia harapkan atau yang dia tidak harapkan, tapi dia yakin bahwa kebaikan itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khair. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna amrahu kullahu lahu khair. Baik untuk orang yang beriman itu. Artinya bagi kita orang yang beriman, semua yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti baik. Mau panas, baik atau buruk jangan baik. Meskipun mungkin sampai gerah dan sebagainya. Mau dingin, hujan, kita katakan ini baik. Ada orang kena musibah. Mungkin secara zahir yang namanya musibah itu keburukan, tapi bisa jadi Allah titipkan kebaikan melalui musibah itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala titipkan kebaikan, pahala, tapi melalui sakit, misalnya jangan. Mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amrahu kullahu khair." Semua perkaranya itu baik. Kenapa disebutkan orang yang beriman itu adalah orang yang setiap urusannya khair baik? Alasannya ada dua. Yang pertama, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Mukmin yang menakjubkan. Sifat yang pertama itu adalah ketika asabathu, ketika ditimpa oleh sarra. Sarra itu sesuatu yang menyenangkan. Sarra itu sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membuat kita ini bahagia. Itu namanya sarra. Surur. Itu adalah kebahagiaan. Saat orang ini mendapatkan nikmat, dikasih sehat misalnya, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membeli kendaraan misalnya atau apapun itu namanya sarra yang membuat dia senang. Kalau dia diberikan sarra oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan adalah apa? Jadi syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin yang menunjukkan yang pertama sifatnya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini tidak bisa merasakan nikmat kecuali ketika nikmat itu apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sehat lupa, tapi ketika sakit, ya Allah, kemarin pas sehat ngapain yang beribadah? Kemarin pas sehat kenapa ya enggak mau berjamaah di masjid? Seterusnya. Barulah kita menyesal ketika kita sudah merasakan sakit. Saat mendapatkan rezeki, seseorang lupa, hartanya luas, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah sempitkan hartanya, barulah kemudian ingat, astagfirullah, kemarin ngapain aja yang sudah sedang diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Barulah kemudian ketika Allah uji, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang
Prinsip dia ketika mendapatkan nikmat dari Allah, sesuatu yang membuat dia bahagia dan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa dia bersyukur? Dengan 3 cara. Jadi ternyata syukur itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Selama ini mungkin kita menganggap syukur itu apa ya? Ya sudah mengucapkan alhamdulillah, ternyata tidak cukup di situ. Bersyukur itu dengan 3 cara. Kalau kita ingin sempurna, bersyukur dengan 3 cara. Yang nomor 1, bersyukur dengan lisan. Ini biasanya kita sudah level ini. Sehat, alhamdulillah. Dapat rezeki, kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Bagaimana itu bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati berarti kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Karena bisa jadi orang mengucapkan alhamdulillah tapi dalam hatinya masih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang tidak beriman mengucapkan alhamdulillah, bisa. Tapi bukan hanya di situ saja, bukan hanya mandek di lisan kita. Kita akan menggerakkan hati kita untuk meyakini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya nikmat yang kita dapatkan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan berapa nikmat? Banyak nikmat. Saking banyaknya mungkin apa? Kita tidak bisa menghitung. Dari bangun tidur itu nikmat bukan ya? Kan kalau nggak bisa bangun tidur berarti apa ya? Udah selesai ya. Kemudian kita bisa misalnya ambil ilmu untuk sholat subuh itu nikmat. Bisa sholat subuh nikmat. Kemudian setelah itu mungkin bisa sarapan, bisa ketemu keluarga nikmat. Sampai detik ini jemaah kita bisa bernafas, alhamdulillah, itu pun nikmat. Bahkan sampai nanti kita tidur lagi, kita tidur pun mendapatkan. Maksudnya adalah berarti kita mendapatkan nikmat dengan nikmat yang sangat banyak sekali, yang itu tidak terhitung. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, setelah bersyukur dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian bersyukur dengan hati, kita yakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Ketiga jemaah itu bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana itu contohnya? Ketika kita bersyukur dengan amal perbuatan, berarti kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesehatan kita untuk taat kepadanya. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah, berarti wujud syukurnya dengan apa ya? Dengan sedekahnya, membantu saudara-saudara yang membutuhkan, memberi nafkah dan sebagainya. Itu bentuk kita bersyukur dengan amal perbuatan. Tapi ada juga orang yang dia bersyukur dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kurang sempurna. Kalau kita ingin sempurna, saya ulangi lagi, dengan 3 hal. Yang pertama tadi dengan lisan, kemudian dengan hati, dan yang ketiga dengan anggota tubuh kita, maksudnya dengan amal kita. Kalau kita memiliki pendengaran yang sehat, berarti bentuk kita bersyukurnya dengan mendengarkan hal yang baik. Kita tidak mendengarkan riba, kita tidak mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Itu berarti kita bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih untuk pendengaran. Saat kita diberikan nikmat berupa tangan yang masih bisa kita gerakkan, maka bentuk kita bersyukurnya adalah menggunakan tangan kita bisa untuk memasukkan uang ke dalam kotak infak, atau bisa misalnya bersalaman, berjabat tangan dengan saudaranya, atau dengan hal-hal yang lainnya. Atau kalau sekarang mungkin bisa share ilmu yang bermanfaat, itu juga bagian dari apa? Kita bersyukur dengan anggota tubuh kita. Allah berikan kepada kita kaki yang masih bisa melangkah, alhamdulillah. Wujudkan syukurnya dengan apa jemaah? Gunakan langkah kita untuk menuju rumah Allah misalnya. Gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat majelis ilmu. Itu berarti kita sedang bersyukur. Jadi bukan hanya dengan lisan, bahkan ketika kita menggunakan tadi itu anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki, semuanya itu bisa kita gunakan untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya hati. Siapa yang menciptakan pendengaran kita? Siapa yang menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Allah ciptakan kita dengan sangat-sangat sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, insobatu sarraf syakar. Kalau mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia, senang, maka dia bersyukur. Fakana khairan, dan itulah yang terbaik untuk dia. Bukan malah ketika diberikan nikmat, ya diberikan harta, hartanya malah digunakan untuk sesuatu yang haram. Bukan ketika diberikan kesehatan, malah digunakan untuk berfoya-foya atau malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hadirin, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini malah menjadi sebab kita jauh dari Allah. Seharusnya nikmat yang Allah titipkan untuk kita menjadi wasilah kita untuk lebih dekat kepadanya. Seharusnya kita harus berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, karena tadi yang namanya hidup ini gak cuma mendapatkan nikmat, tapi terkadang juga mendapatkan musibah. Hari ini mungkin ada orang yang tersenyum, besok dia tidak tersenyum juga. Karena apa? Mungkin sedang mendapatkan ujian. Hari ini mungkin dia bisa ketawa, tapi besok dia nangis karena dapetin cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup terus seperti itu berputar. Selama kita masih diberikan hayat, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti gak ada orang itu senang terus juga ada. Pasti pernah merasakan. Gak ada orang ketawa terus ya, Pak. Ada jemaah yang ketawa terus tadi. Itu malah bahaya sekali ketawa terus. Begitu juga gak ada orang kok sehari nangis berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun nangis itu kan. Ada kalanya kita nangis, ya ada kalanya kita ketawa. Ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita ini sedih. Itulah yang kehidupan akan terus berjalan seperti roda ya. Kendaraan motor kalau masih itu berarti berputar. Tapi kalau sudah mati ya motor apa? Berhenti. Manusia juga sama seperti itu. Yang anggaplah kehidupan itu seperti roda kendaraan yang akan terus berputar selama motor itu masih bisa bergerak, mesin itu masih berfungsi. Selama roh ada dalam diri kita, berarti akan ada setiap episode, entah itu yang membuat kita senang, sedih, duka atau yang lain. Wa in asabathu dharra, sebaliknya ketika orang tersebut ditimpa oleh dharra. Dharra itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dharra itu ujian. Dharra itu bisa diartikan sempit hartanya, atau diuji dengan penyakit atau apapun itu namanya dharra. Lawan dari saraf, sesuatu yang membahagiakan, ini yang membuat kita sedih. Ketika orang yang beriman tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap terbaik yang dia lakukan adalah sabar. Apa itu sabar jemaah? Dia bersabar. Saat dia mendapatkan nikmat, sikap dia adalah bersyukur, tapi saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Maka ini yang terbaik untuknya. Berarti jemaah, yang membuat Nabi takjub dengan orang yang mukmin dua hal, yaitu bersyukur dan bersabar. Ini kamus orang yang beriman di dalam pikirannya itu dua jemaah. Kalau senang bersyukur, kalau sedih bersabar. Jadi gak ada istilahnya yang lain. Cuma itu juga. Mau sakit, bahkan sakit pun bersabar. Mau sehat juga bersyukur. Tapi kira-kira ini mudah atau sulit? Sedang dapat nikmat. Kadang-kadang saat kita mendapatkan nikmat, yang kita butuhkan bukan kadang syukur dan apa jemaah? Sabar. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan nikmat berupa kesehatan, harta, bukan hanya kita bersyukur, tapi kita harus bersabar. Kenapa jemaah bersabar? Dari godaan. Diajak teman-teman, dengan uangnya ini lagi buat jajan yang ini, buat minuman yang haram misalnya. Iya ya. Akhirnya kita beli ya. Dia nggak sabar. Dia
belum bersyukur dan ia juga belum bersyukur. Makanya jemaah Allah, ini prinsip bagi orang yang beriman. Manusia pribadi yang menakjubkan adalah pribadi yang dia bisa bersyukur di saat nikmat datang dan sabar di saat ujian mendatangi. Saya ingin sampaikan hadirin Allah sebuah kisah. Yang ini kisah terjadi di zamannya tabi'in. Dialami oleh seorang ulama yang bernama Urwah bin Zubair. Namanya jemaah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang alim, ahli ilmu pada zaman tabi'in. Pernah suatu ketika melakukan perjalanan dari Madinah ingin ke Syam. Jadi kalau di Google Map caranya kurang lebih 1000 km. 1000 km itu Jogja mana gitu? Jogja Jakarta ini belum ya? Mungkin dari ujung ke ujung, dari Jawa Timur, yang Jawa dari Jawa ke 1000. Kalau Jogja Jakarta sepertinya belum. Nah itu melakukan perjalanan dari Madinah ingin ke Syam. Dan kendaraan saat itu tidak sama seperti hari ini. Kalau hari ini naik mobil itu udah gak hujan. Safarnya sangat melelahkan. Di tengah perjalanan hadirin Allah, ternyata Urwah bin Zubair merasakan kakinya kayak gatel. Ada apa ini? Dicek ternyata hadirin Allah didatangkan seorang dokter. Wah ini kakinya yang sebelah kiri harus dipotong nih bro, harus diamputasi. Karena kalau diamputasi ya bang, nanti akan nyebar ke bagian tubuh yang lain. Di tengah perjalanan, padahal belum sampai Syam, di tengah perjalanan di sebuah tempat menyewa di Qura, ini dekat dengan Mekah. Akhirnya kemudian tadi dokter menyarankan, wahai Urwah bin Zubair ini harus dipotong al-badan. Ini kalau enggak nanti bisa nyebar ke tubuh yang lain, bahaya. Terus gimana? Ya, kalau ingin dipotong, ya harus dikasih al-bins. Bins itu kalau sekarang ini jam apa? Bins. Yang dipotong harus dibins. Kalau nggak dibins, sekarang di mana saya? Ini kan diamputasi. Ya. Tapi nanti kalau dibius, orang-orang itu mengatakan begini. Nanti kalau dibius, saya akan kehilangan waktu untuk beribadah dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana ini? Orang juga mengatakan sudah saya tidak ingin dibius. Hadirin Allah, mohon digarisbawahi ini bukan untuk ditiru jemaah. Ini bukan untuk ditiru, tapi kita nanti akan mengambil pelajaran yang ingin kita pelajari. Jadi beliau itu menolak untuk dibius. Terus gimana? Dalam sebuah riwayat disebutkan Urwah bin Zubair ini mengatakan kalau nanti saya sudah takbir sholat, silakan dipotong kakinya. Dan tidak merasakan apa yang gak teriak-teriak. Wah ini. Tapi ngomong jemaah ini, poin ini jangan begini ya. Terus nanti kita memahami ini belum selesai jemaah. Yang saya tekankan lagi jemaah, mohon maaf ya. Ini saya sampaikan, tapi nanti inti dari pelajaran ini bukan ini setelah ini. Jadi beliau tidak menginginkan itu. Akhirnya sudah, kalau tidak menginginkan itu dan beliau mengatakan saya tidak ingin ada waktu yang terbuang dan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih apa? Merasakan sakit dan bisa tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Hilang akalnya dan tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian selanjutnya setelah beliau dipotong tadi kakinya selesai, beliau mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku 4. Maksudnya apa 4 itu? 2 tangan dan 2 kaki. Kan 4 itu. Yang Allah ambil lebih sedikit daripada yang Allah sisakan. 4. Jadi diambil 1 kaki tinggal berapa? 4. Jadi 3 sisi kan namanya? 2 tangan dan 1 kaki. Ini poinnya di sini ya. Poin terkait dengan kesabarannya di sini. Kesabaran dari Urwah bin Zubair. Beliau masih tetap bersabar meskipun hujannya berat. Beliau mengatakan Allah ambil 1,
yang Allah sisakan lebih banyak daripada yang Allah ambil. Ini pelajarannya. Seringkali saat kita ingin mendapatkan ujian, kita lupa nikmat Allah yang bertahun-tahun. Kita fokus. Sakitnya sehari jemaah, padahal sehatnya bertahun-tahun. Kita katakan Allah nggak adil ya. Padahal dikasih sakit berapa jemaah? Cuma sehari. Terus bertahun-tahun ini Allah masih apa ya? Seringkali kan kita seperti ini. Kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan bertahun-tahun, baru dikasih ujian, seakan-akan kemudian lupa segala macam. Nah inilah sifat yang harus kita hindari, yaitu kufur nikmat. Dan nikmat itu harus syukur. Sebab nikmat itu akan tetap kita pegang dan kita miliki dengan kita bersyukur. Jadi cara mengikat nikmat dengan apa jemaah? Dengan bersyukur. Kalau ibarat ini ya, hewan, kalau tidak diikat muncul bisa lari. Nikmat juga sama seperti itu. Ketika kita ikat dengan syukur, maka nikmat itu akan tetap. Tapi kalau nauzubillah seseorang itu syukur, nikmat itu akan habis. Kembali lagi ke perkataan Urwah bin Zubair, yang Allah sisakan lebih banyak daripada yang Allah ambil. Di perjalanan yang sama jalan menuju Syam, beliau waktu itu safar bersama dengan putranya yang bernama Muhammad bin Urwah. Beliau punya 7 putra. Ini yang namanya Muhammad diajak safar. Suatu ketika Muhammad bin Urwah ini masuk ke kandang kuda. Qadarullah jemaah. Kuda itu kemudian menendang anak Urwah bin Zubair yang bernama Muhammad dan wafat seketika itu juga. Wafat. Meninggal dunia. Ini ujian yang kedua. Tadi dipotong kakinya sebelah kiri. Tidak selang lama setelah itu, masih dalam satu safar, masih dalam satu perjalanan, Allah uji dengan yang lain. Itu dengan apa? Anak kesayangannya Allah ambil, Allah panggil lagi. Apa respon dari ini? Urwah bin Zubair. Beliau bercerita, Alhamdulillah, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada tujuan. Allah ambil satu, masih sisa. Ini hadirin gak akan kita temukan jemaah di apa ya? Di film ya, di sinetron dan lain sebagainya. Ini kita temukan langsung jemaah dari manusia yang benar-benar hidup. Seorang Urwah bin Zubair mengatakan ketika putranya itu harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan alhamdulillah aku punya 7 anak dan Allah makin satu masih tersisa yang lebih, yang tersisa lebih banyak daripada yang Allah. Ini kalau bukan karena iman gak mungkin kita bisa melewatinya. Sungguh ya man, kalau bukan karena iman yang menguatkan kita, gak mungkin kita bisa melewatinya. Ini kalau kita seseorang baru dikasih sakit dikit kemudian iman kita lemah, mungkin kita bisa menyalahkan dokternya disalahkan, apalagi jamaah perawatnya disalahkan, kita juga disalahkan. Tapi kalau kita punya Allah jemaah, itu yang menguatkan kita. Saat diuji, yang keingat apa? Ini berarti ada pesan kebaikan dari Allah. Bisa jadi Allah titipkan kebaikan itu melalui ujian itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala titipkan pahala tapi melalui cobaan. Sakit memang mungkin sakit itu kan sesuatu yang kita benci. Artinya tidak ada orang yang kok cita-citanya sakit, tidak ada. Tapi bisa jadi dengan sakit itu Allah jadikan penggugur dosa-dosa kita. Bisa jadi dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat kita kalau kita berhasil melewati itu. Orang berpikir mungkin rezekinya ya biasa-biasa. Mungkin orang akan mengatakan ini Allah enggak, bahkan itu adil. Karena Allah tahu sebagian orang itu kalau diberikan harta yang banyak malah lupa Allah. Artinya Allah berikan kepada kita harta yang segini, yang sedang mungkin tidak terlalu banyak,
yang penting cukup. Karena Allah tahu ini orang kalau dikasih nikmat lebih banyak, besoknya mungkin sudah gak pernah ngaji, gak pernah sholat, gak pernah ini dan itu. Dan Allah tahu ya, mana yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu hadirin, mari kita posisikan setiap yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada pesan kebaikan. Bahkan pun kalau itu melalui sesuatu yang kita anggap tidak baik, sakit bisa. Tadi jemaah Urwah bin Zubair, bagaimana seorang Urwah bin Zubair itu kisahnya bisa abadi sampai hari ini. Dan ini sekali lagi jemaah, itu kisah nyata. Kisah yang nyata dialami oleh seorang tabi'in yang itu hidup setelah zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada. Dan itu ada. Kemudian kita ingin ambil apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di sini. Kami tuliskan ada 6 ya pelajaran. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Faedah hadis yang pertama, penjelasan tentang keutamaan orang mukmin sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan kekagumannya. Nabi kagum, takjub dengan orang yang beriman karena 2 hal. Yang pertama karena syukur dan yang kedua karena sabar. Ini kenapa kok Nabi kagum dengan orang yang beriman, sebab karena apa? Yang kedua, keterangan bahwa hanya orang yang beriman yang mampu tegar dalam segala kondisi. Tadi kami katakan yang membuat kita kuat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat lagi kesandung yang jatuh, yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat sedang diuji Allah dengan masalah ekonomi, dengan masalah kesehatan atau masalah lain, yang terucap bukan marah-marah, bukan emosi, tapi dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang membuat kita kuat karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semuanya. Sehingga orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah dapat ujian. Bahkan orang yang beriman itu harus siap dengan ujian. Ketika kita ini semakin tenang, setiap kali diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berbaik sangka husnuzon. Kita diuji dengan sakit atau kita yakin Allah sedang sayang dengan kita. Kemarin kita nggak ada waktu untuk sendirian bermunajat. Nah, hari ini sakit, dikasih kesempatan Allah untuk meneteskan air mata. Di situ jemaah orang yang beriman selalu berpositif tinggi. Dia pikirannya baik dan positif terus. Bahkan saat dia diuji sekalipun selalu berpikir positif. Dia tegar. Inilah cara kita mengendalikan emosi kita. Kemudian ketenangan kita itu pun juga nanti akan berefek pada kesehatan kita semua. Sehat secara mental, kemudian dia akan membuat kita sehat secara fisik. Karena ifadillah yang Allah. Siapa yang menjaga Allah, maksudnya menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga kita juga. Siapa yang menjaga Allah, artinya menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, kehidupan manusia di dunia ini berputar. Kadang kita senang, kadang kita susah. Dan ini sunatullah yang telah diterapkan pada hamba-hamba. Kalau orang senang terus, dia mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya nangis dia. Jadi kalau orang senang terus, tidak pernah diuji, dia mungkin tidak pernah merasakan tetesan air mata saat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Jadi hikmahnya Allah ciptakan beragam seperti itu. Karena kalau orang itu senang terus, dia nggak pernah merasakan susah dan tidak merasakan sedih, itu bisa jadi orang itu malah sombong. Bisa jadi orang itu malah takabur. Tapi dengan Allah menguji kita, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menangis di hadapan Allah dengan berdoa dan kita bertaubat, beristighfar. Oh mungkin ini dosa yang perlu saya taubati.
mungkin saya kurang istighfar, mungkin saya durhaka sama orang tua dan lain sebagainya. Di situ kemudian kita bermuhasabah, apa ya kira-kira bisa? Ternyata pernah ada orang yang pernah saya sakiti, saya belum minta maaf. Ini mungkin jadi sebabnya. Nah, ketika Allah uji kita, mungkin ini menjadi sebab kita ingin balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah sunnah ketetapan Allah yang diberikan kepada hamba. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk bersyukur saat mendapat nikmat dan bersabar saat mendapatkan musibah. Ini jadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Dan yang lebih tinggi derajatnya daripada bersabar saat kita diuji adalah apa jemaah? Orang kalau sedang diuji maka dia wajib untuk bersabar. Dan sabar yang paling banyak pahalanya itu adalah sabar di saat kita diuji. Misalnya hari ini kita ada orang yang sedang jatuh, misalnya sakit, kemudian dia bersabar, itu sabar yang paling afdal banget. Tapi kan ada orang yang bersabarnya baru berhari-hari, namanya. Misalnya yang diujinya hari ini, di hari Kamis, hari Ahad baru, ya Allah saya sabar hari ini. Itu dihitung sabar juga, tapi pahala sabarnya tidak sama ketika orang diuji hari itu dan sabar juga saat itu. Diuji tahun 2024, sabarnya baru tahun berapa jemaah? 2030 misalnya. Udah lama tapi tetap dia baru bersabar. Itu pahalanya tidak sama kalau dia bersabar saat ujian datang. Dan di atasnya sabar ada level yang lebih tinggi. Apa jemaah? Syukur. Di atasnya apa jemaah? Ridho. Jadi ada orang yang diuji level terendahnya dia bersabar. Sabar itu apa? Dia menahan diri. Meskipun dalam hatinya berat, tapi dia nahan diri. Dia itu sabar. Level yang lebih tinggi, ridho. Orang yang sabar belum tentu menerima. Ya jemaah, orang yang sabar belum tentu menerima. Dia hanya merem. Dia merem, nggak mau melakukan yang dilarang, nggak mau mukul misalnya. Hanya sabar. As-sabar itu artinya al-habs, menahan. Kemudian level yang agak atas lagi namanya ridho. Nah, ridho ini dia berarti dia sudah merelakan, dia menerima. Yang bahasa kita mungkin ikhlasnya, menerima. Dia menerima. Itu ridhonya. Dan level yang lebih tinggi apa ya? Bersyukur. Jadi orang diuji kok bersyukur ya. Itu seperti tadi siapa ya? Tadi saya sampaikan ceritanya siapa? Urwah bin Zubair. Itu dia. Beliau diuji oleh Allah SWT. Sudah ridho dan sudah disyukur. Apa buktinya bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya yang kelima adalah yang bisa kita petik dari hadis tadi, menjadi pribadi yang mukmin menakjubkan. Penegasan bahwa orang mukmin memiliki kewajiban beribadah kepada Allah dalam setiap kondisi. Artinya hadirin, saat senang kita itu harus ingat Allah, saat susah juga harus ingat Allah. Ibadah kepada Allah itu gak harus sungguh. Nanti kalau saya senang saya baru mau beribadah. Tapi kalau susah atau sebaliknya, saya nanti susahnya kalau pas ibadahnya pas kepepet, pas lagi genting-genting itu. Tapi kalau pas senang saya gak mau ibadah. Ibadah itu di setiap kondisi dan keadaan. Mau senang tetap harus beribadah. Ibadahnya orang yang senang apa hadirin? Ibadahnya orang yang senang apa jemaah? Bersyukur. Ibadahnya orang yang susah bersabar. Nah, kalau orang senang terus, dia nggak bisa merasakan apa itu kesabaran. Kalau orang susah terus, mungkin dia tidak merasakan apa itu rasa. Jadi dia tidak mendapatkannya. Dan yang keenam, yang terakhir, orang beriman itu 3 hal. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, dia bersabar. Kalau dia berbuat kesalahan, beristighfar. 3 hal ini. Kalau kita ingin hidup bahagia, 3 hal ini harus menjadi prinsip kita. Salah, ya kita beristighfar kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah, taubat kepada Allah. Yang namanya manusia itu pasti khata', ya. Tidak ada manusia itu bebas dari kesalahan. Pasti pernah berbuat
Tapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan dan memberikan taubatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allah, hadis Sahih Ar-Rumi dari Nabi Muhammad SAW tadi sudah kita bahas. Jadi menjadi pribadi yang mukmin menakjubkan versi Nabi itu adalah orang yang beriman dan bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat diuji dengan musibah. Itu mukmin yang menakjubkan versi Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tidak mengenal istilah apa yang galau, pikiran kayak ini enggak. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita tenang, sakinah. Ingat ya Pak, kalau kita mau tenang, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah turunkan ketenangan. Meskipun kita sedang diuji dengan ujian yang paling berat sekalipun, tapi ketenangan itu Allah tetap akan turunkan. Allah yang menurunkan sakinah untuk kita semua. Ini hadirin Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi pribadi mukmin yang menakjubkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dari Syadianto Al-Syabha atas penyampaian materinya. Karena sesi penyampaian materi telah berakhir, maka sesi kajian pada siang hari ini juga berakhir. Baik, sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Yeah. Okay.